Di awal film memperlihatkan dua orang bersaudara sedang melakukan perjalanan menuju ke San Diego. Dikarenakan Becky merasa mual, Carl menepikan mobilnya sejenak untuk beristirahat. Nampaknya Becky tidak begitu yakin dengan perjalanan ini. Ia berpikir apakah ini akan menjadi yang terbaik. Carl selaku kakaknya meyakinkan adiknya itu bahwa keputusan yang mereka ambil semata-mata hanya untuk kebaikan Becky. Tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong seorang anak yang berasal dari ladang lumpur. Dikarenakan kasihan, Becky ingin menolongnya dan sang kakak menepikan mobilnya di depan gereja tua. Becky merasa aneh sebab anak itu tidak sendiri dan dari dalam sana terdengar ada seorang perempuan. Karena Tobin si anak tidak bisa melihat jalan, dengan terpaksa Carl harus masuk untuk mengarahkannya ke tepi jalan. Becky juga ikut masuk ke sana. Sambil berjalan, Carl terus memanggil Tobin dan sialnya ia malah terpisah dengan Becky. Carl menyuruh Tobin untuk diam di tempat agar dirinya bisa menghampiri Tobin. Sambil terus bicara, Becky dan Carl saling berjalan menuju ke arah suara mereka. Entah kenapa Becky malah terdengar tak tentu arah. Untuk memastikannya, Becky meminta Carl untuk melompat bersama agar mereka tahu posisi mereka masing-masing. Setelah mengetahuinya, Carl langsung berlari menuju ke posisi Becky yang tak begitu jauh dengannya. Ia pun tersandung dan jatuh. Carl dikagetkan dengan penemuan bangkai anjing yang dinamai Freddy. Sekarang situasinya terasa menakutkan dan mereka harus mencari jalan keluar dari sana. Hari pun mulai sore. Carl dan Becky masih juga belum bisa bertemu. Dan entah dari mana datangnya, ayah Tobin yang bernama Rose bisa menemukan Becky. Becky seperti ketakutan melihatnya. Dan Rose mengaku ia sedang mencari anak dan istrinya yang tersesat. Ia juga mengajak Becky untuk mengikutinya dan mencari jalan keluar bersama. Malam pun tiba. Saat Carl sedang beristirahat, ia dihampiri oleh Tobin. Tobin mengatakan kalau ladang ini tidak menggerakkan benda mati. Rupanya Tobin juga terpancing ke dalam ladang ini setelah mendengar ada teriakan seorang lelaki yang meminta tolong. Selain itu, Tobin tahu kalau Becky adalah adiknya Carl. Dan menurutnya sebentar lagi Becky akan mati. Carl keheranan bagaimana ia tahu kalau Becky adalah adiknya. Dan semua itu Tobin ketahui dari sebuah batu yang sudah mengajarinya mendengarkan rumput-rumput yang tahu segalanya. Tobin pun mengajak Carl untuk menunjukkan batu itu agar Carl bisa mencari Becky. Dan di sisi lain, Rose dan Becky sedang berbincang sambil berjalan. Rupanya kehamilan Rose sudah berusia 6 bulan dan ayah bayi itu tidak mau bertanggung jawab. Karena pandangan Becky teralihkan, ia kehilangan Rose yang terus berjalan. Dan tiba-tiba ia dikagetkan sesuatu. Kembali lagi ke Carl, mereka tiba di tempat batu itu berada. Tobin memegang batu itu, ia merasakan sensasi yang menyenangkan. Saat Carl akan mencobanya, ia dikagetkan dengan teriakan Becky. Dengan segera Carl berlari menuju ke arahnya. Keesokan harinya, pacar Becky yang bernama Travis mencari keberadaan pacarnya itu. Saat sedang melihat-lihat, Travis melihat mobil Carl yang terparkir di depan gereja tua. Namun kondisi mobil itu terlihat sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Travis pun masuk ke dalam gereja dan di dalam sana ada sebuah pintu yang terkunci. Kemudian Travis menemukan buku milik Becky yang tergeletak di pinggir jalan. Karena penasaran, Travis masuk ke dalam ladang rumput yang menarik perhatiannya. Untuk meninggalkan jejak supaya tidak tersesat, Travis membuat tanda dengan menggulung atau mengikat rumput yang ia lewati. Kejadian aneh pun terjadi. Matahari yang tadinya berada di hadapan Travis, tiba-tiba saja matahari itu membelakanginya. Dan malam pun gelap. Travis dikagetkan oleh Tobin yang muncul dengan tiba-tiba. Tak hanya sampai di situ, Tobin juga tahu nama Travis dan hal apa yang membuatnya datang ke tempat ini. Travis pun menanyakan di mana Becky berada, dan Tobin akan menunjukkannya. Tanpa diduga, Becky sudah meninggal dan menjadi bangkai. Keesokan harinya, Travis terbangun dari tidurnya. Ia melihat sebuah kalung di kantong baju milik Becky, dan ia pun mengambilnya. Setelah itu, Travis mendengar ada orang yang sedang mengobrol, dan ia pun berteriak minta tolong. Entah apa yang sebenarnya terjadi, orang-orang yang mengobrol ini adalah keluarga Tobin. Dan Travis memanggil-manggil nama Tobin. Lalu Freddy anjing milik Tobin masuk ke dalam ladang dan keluarganya pun mengejarnya. Sebenarnya Travis ini melarang Tobin untuk masuk ke dalam ladang, tapi apa boleh buat, semua sudah terlanjur. Malam pun gelap. Rose terpisah dengan keluarganya dan ia menemukan batu di tengah ladang. Keesokan harinya Tobin berteriak minta tolong dan scene film kembali ke awal yang dimana Becky dan Carl terpancing dengan suara Tobin. Sepertinya ladang ini bisa memanipulasi waktu dan kembali lagi ke Travis. Ia mendengar suara Becky lalu memanggilnya. Carl dan Becky keheranan bagaimana bisa Travis bisa masuk ke ladang ini. Dan Travis juga lebih dahulu masuk ke dalam ladang sana. Kemudian Tobin kembali memanggil mereka. Dengan aba-aba dari Travis, mereka akan menghampiri asal dari suara Tobin.
Kali ini usaha mereka berhasil. Mereka bertemu di satu titik. Becky menanyakan bagaimana terapis bisa ada di sana, dan menurutnya dirinya mengikuti kakak beradik ini setelah 2 bulan kepergian mereka ke San Diego. Meski semua terdengar tak masuk akal, tapi itulah yang terjadi, dan sekarang mereka harus mencari jalan keluar. Lalu Tobin diangkat ke atas pundak terapis agar mereka bisa menemukan jalannya, dan benar saja Tobin melihat sebuah bangunan yang jaraknya cukup jauh. Sambil berjalan, terapis memberitahukan kalau orang tua Becky mengkhawatirkan dirinya. Dan Becky membahas tentang bayinya yang akan diberi nama Ginny. Tiba-tiba ada telepon masuk dari seorang wanita yang tidak dikenal. Dirinya memperingatkan bahwa Carl akan menyakiti terapis. Sambil ketakutan, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba perut Becky terasa sakit. Secara bersamaan Rose menghampiri mereka dan memberikan pertolongan pertama. Kali ini Rose mengaku telah menemukan jalan keluar, akan tetapi ia ingin menemukan istrinya terlebih dahulu sebelum mereka semua pergi dari sana. Dikarenakan bangunan tadi menghilang, mereka pun sepakat akan mengikuti Rose. Malam pun gelap, mereka terus berjalan sambil berbincang hingga mereka tiba di tempat batu misterius. Di permukaan batu itu terdapat sebuah ukiran, dan diperkirakan usia batunya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Becky merasa kesal kenapa Rose membawa mereka ke sana dan tidak menunjukkan jalan keluarnya. Dan menurut Rose, inilah jalan keluarnya. Mereka harus menempelkan tangan di atas batu untuk mengetahui jalan keluar dari sana. Saat Carl akan melakukannya, tiba-tiba ia dicegah oleh Natalie. Natalie memperingatkan mereka agar tidak mempercayai Rose, sebab ia melihat Rose sudah mati pada beberapa saat yang lalu. Selain itu juga, Rose pernah akan mencelakai Natalie. Becky yang tidak percaya dengan Rose, ia memutuskan untuk pergi dari sana. Mereka juga mengajak Natalie jika ingin ikut. Rose pun mencoba menahan mereka dan membujuk agar menyentuh batu itu. Dan terapis yang sudah kesal dengan Rose, ia menghajarnya, tapi sayang keputusannya malah membuat dirinya terluka. Selain itu, Rose juga membunuh istrinya yang berusaha untuk lari. Lalu saat ada kesempatan, mereka pergi dari sana dan dipandu oleh Freddy yang hidup kembali. Mereka memasuki sebuah bangunan kosong untuk berlindung dan mencari cara agar bisa keluar dari ladang. Jadi mereka ini ibarat rumput, mereka terus mati dan hidup kembali. Seperti yang sudah diketahui, Becky ditemukan mati, tetapi ia hidup kembali. Atas kondisi ini, Carl menyalahkan terapis yang menyuruh Becky untuk menggugurkan bayinya. Andai saja terapis mau bertanggung jawab, maka perjalanan ini tidak akan terjadi. Terapis pun mengakui kesalahan itu. Akan tetapi niat baik untuk menikahi Becky terhalang oleh kebencian Carl terhadap terapis. Bahkan saat Becky masih belum hamil, Carl memang sudah tidak menyukai terapis. Dan tiba-tiba terdengar suara Rose. Dengan segera mereka pun pergi ke atas atap. Carl dan terapis melihat gereja tua begitu dekat dengan mereka. Dan selain itu, Freddy bisa dengan mudah menuju ke sana. Saat terapis sedang melihat-lihat rute jalannya, ia terpeleset dan dibiarkan jatuh oleh Carl. Lalu Rose berhasil memanjat gedung itu, dan mereka pun bergegas pergi dari sana. Becky menanyakan di mana terapis. Lalu ia sadar bahwa kakaknya telah melakukan sesuatu kepada terapis. Kemudian Rose mengejar Carl yang ditinggalkan oleh Becky, dan Carl pun tertangkap lalu dibunuh. Di sini terlihat semua mayat dari mereka ada di sana. Kembali kepada terapis, rupanya ia masih hidup. Kemudian ia langsung menghampiri suara Becky. Seperti biasa mereka bisa saling mendengar tapi tidak bisa saling bertemu. Becky pun mengungkapkan alasan ia pergi ke San Diego. Ia ingin menyerahkan anaknya untuk diadopsi oleh keluarganya yang ada di sana. Dan tiba-tiba Becky tertangkap oleh Rose, namun untungnya ia bisa meloloskan diri. Lalu hujan pun turun dan Becky dibawa oleh sekelompok orang dengan wajah berselimut rumput menuju ke tempat batu misterius. Di sini Becky menelpon seseorang dan memperingatkan bahwa jangan membiarkan Carl menyakiti terapis. Sekarang terungkap wanita yang menelpon Becky waktu itu adalah dirinya sendiri. Lalu tanah terbelah dan Becky merasakan sakit di perutnya. Kemudian ia pun pingsan. Saat Becky tersadar, Carl sudah ada di sampingnya, begitupun dengan bayinya. Carl memberikan Becky rumput untuk dimakan, dan dengan begitu lahapnya Becky memakan setiap suapan yang diberikan oleh kakaknya itu. Dan ternyata sesuatu yang ia makan adalah bayinya sendiri. Lalu terapis datang menghampirinya, begitupun dengan Tobin. Terapis sedih karena bayinya telah tiada. Selain itu, menurut Tobin, kematian ini akan terus berulang. Karena amarah terapis sudah membludak, dengan terang-terangan ia menantang Rose untuk duel. Saat terapis sedang lengah, Rose menghajarnya lalu menusuknya. Dan setelah itu Rose memaksa Tobin untuk menyentuh batunya. Dan untungnya Becky berhasil menggagalkan Rose. Saat bersamaan terapis bangun dan menghajar Rose lalu melilit lehernya dengan rumput sampai ia mati. Dan sayangnya Becky juga ikut mati.
Dikarenakan tidak ada lagi cara untuk pergi dari sana, dengan terpaksa terapis menyentuh batu itu. Setelah menyentuh batunya, terapis membawa Tobin pergi menjauhi batu. Lalu ia memberikan kalung milik Becky kepada Tobin dan memperingatkan agar mereka tidak masuk. Tiba-tiba Tobin berada di dalam gereja. Kemudian Tobin keluar dan di seberang jalan ada Carl dan juga Becky yang sedang menepi. Saat Becky berniat akan membantu seseorang yang meminta tolong, Tobin melerai mereka untuk tidak masuk ke dalam ladang. Mereka kebingungan, bukankah suara orang yang meminta tolong ada di dalam ladang, tetapi orangnya ada di hadapan mereka. Tobin pun memberikan kalung pemberian terapis kepada Becky. Tobin akan menjelaskan semuanya asalkan mereka harus pergi dari sini. Becky juga sadar bahwa ada yang tidak beres dan ia mengajak Carl untuk pergi dari sana, serta mengurungkan niatnya untuk pergi ke San Diego. Rupanya terapis mengorbankan diri agar Becky selamat dan ia terkurung di dalam ladang. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.